يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي Abghadul halali ilallahi at-talaqu. Ada sesuatu yang halal namun paling dibenci oleh Allah Ta'ala, yakni disebut dengan at-talaqu, yaitu cerai. Cerai ini hukumnya halal dan tidak haram, namun abghadul halal, yaitu sesuatu yang halal namun paling dibenci oleh Allah Ta'ala, itulah talak tadi. Maka orang yang talak itu dia tidak berdosa secara langsung, namun dia sangat dibenci perkara tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak ada anjuran menalak istri apapun alasannya. Umpamanya nih, istrinya jarang masak, maka tidak ada anjuran dalam ilmu fikih untuk ditalak. Malas nyuci, nggak ada. Bahkan istrinya yang nggak sholat pun disuruh sholat nggak mau, disuruh sholat nggak mau, nggak juga disuruh ditalak. Maka tidak ada kesunahan menalak istri, itu nggak ada. Dan bahkan justru dianjurkan untuk bersabar atas kelakuan buruk yang dilakukan oleh pasangan satu sama lain. Istri bersabar dengan kelakuan suami itu dapat pahala besar. Sebagaimana dalam kisah Fir'aun laknatullah alaih. Fir'aun itu punya istri namanya Siti Sayyidah Asiyah. Sayyidah Asiyah. Beliau ini orang salehah, tapi suaminya siapa? Fir'aun. Bersabar dia dengan kelakuan Fir'aun, dengan tetap berpegang teguh kepada agamanya, yaitu la ilaha illallah wa Musa Rasulullah, maka dia mendapatkan pahala besar. Dan bahkan dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbibni baitan indaka fil jannah. Ya Allah, bangunkan tempat rumah istana untukku di surga yang dekat denganmu ya Allah. Dan Allah mengabulkan itu. Itu pahala bagi istri yang sabar dengan kelakuan buruk suaminya. Jadi solusi itu bukan cerai. Solusinya yang pertama adalah memecahkan masalah, yang kedua adalah bersabar atas masalah. Begitupun dengan suami yang bersabar atas kelakuan istri, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian nabi-nabi yang lain, ya, Nabi Ayub alaihissalam ditinggal oleh istrinya, kemudian ditinggal oleh anaknya, tapi beliau bersabar dan beliau mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan saya kira, kami kira tidak ada orang yang menikah yang dalam pernikahan dia berniat untuk bercerai. Ya bodak, pasti orang nikah itu pasti dalam pikirannya, ya saya nikah selama-lamanya. Tidak ada pikiran kalau waktu nikah itu nanti 2 bulan saya bakal cerai. Barang siapa yang menikah kemudian dia berpikir dan dia menetapkan waktu nanti dia akan bercerai, maka nikah hukumnya haram. Itu sama dengan nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nikah kontrak, maka hukumnya haram. Saya nikahkan kamu dengan anak saya selama 2 tahun, dengan mahar tersebut dibayar tunai. Saya terima nikahnya Fulanah bin Fulan selama 2 tahun, saya bayar dengan mahar tersebut dibayar tunai, maka tidak sah. Karena nikah itu tidak boleh berjangka waktu. Nikah itu harus seumur hidup. Maka daripada itu kita harus senantiasa untuk menghindari perkataan apa itu cerai. Nanti dalam bab fikih kita akan membahas itu, bagaimana cerai yang hakiki, bagaimana cerai yang maknawi, dan bagaimana orang kadang-kadang ada orang yang tidak sadar bahwa dia sudah cerai. Akhir zaman ini banyak orang yang nikah, dia sudah cerai tapi dia menyangka dia belum cerai karena dia tidak paham dengan ilmunya. Maka daripada itu harus hati-hati. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dalam kitab Sunan Abu Daud.